Hujan hari, padam lampu mati. Hujan turun je dari rumah. Batotok rumah kawan. Assalamualaikum niang. Lalalok niang. Alah. Yo lalalok eru. Pelai dia. Yang di luar batanya lalalok niang. Dan dalam rumah. Alah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, terlebih dulu tentunya kita bersyukur kepada Allah wa fi kulli halin wa ni'matallah wa li kulli ta'ati wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang mana Allah pada malam hari ini mencurahkan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat mengikuti wirid pengajian di rumah Allah yang mulia ini sebagaimana biasanya. Kemudian doa salam serta selawat teruntuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita hormati kepada pengurus musala, Bapak Ibu, sidang jamaah wirid yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Masuk pembahasan kita masih dalam mempersiapkan untuk bulan suci Ramadan. Malam kini kita ambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kam min sa'imin la yajidu min siyamiha ilal atasi wa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, berarti tidak sedikit, banyak. Tetapi mereka tidak memperdapati, lam yajid, nol. Itu arti tidak memperdapati pahala, tidak memperdapati ampunan, kecuali yang mereka dapatkan adalah rasa haus dan lapar saja. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu bertanya apa sebabnya? Ramadan itu siang berpuasa. Man shamma Ramadana iman wa ihtisaban ghufirallah ma taqaddama min zambi. Puasa itu di siang hari menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Man qama Ramadana iman wa ihtisaban ghufirallah ma taqaddama min zambi. Tarawih pada malam hari di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Lalu dia keluarkan zakat fitrah. Kan Ramadan itu kan 3. Puasa, tarawih, zakat fitrah. Kalau dia keluarkan zakat fitrah, apa keutamaan zakat fitrah di bulan Ramadan? Menyempurnakan Ramadan. Kalau Ramadan itu adalah ampunan, maka Allah sempurnakan ampunan kepadanya. Kalau yang mendapat ampunan yang sempurna, kata Rasulullah, Allah keluarkan ia dari dosa-dosanya, Allah kembalikan dia bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dan itu ibu bapak awak-awak. Di balik itu Nabi juga mengingatkan kita betapa banyaknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan lam yajid, indak mendapat ampunan, tidak mendapat pahala, nol. Yang mereka dapatkan hanyalah rasa haus dan lapar saja. Apa penyebabnya? Yang pertama, wa man lam yanbut lailahu fala siyamalah. Siapa-siapa yang tidak berniat malam hari, lalu besoknya dia puasa Ramadan, maka dianggap tidak berpuasa. Jadi siapa yang tidak berniat, jadi puasa Ramadan itu wajib berniat di malam hari. Kalau puasa sunat boleh pagi hari. Tapi kalau puasa Ramadan wajib.
nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadana hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Itu niat puasa atau doa makan sahur? Niat puasa atau doa makan sahur? Niat puasa atau doa makan sahur? Doa makan sahur. Abilo teh kan ayat kelas yang mudah liko. Itu niat berpuasa, niat puasa. Jadi bila dibaca niat puasa tu malam hari, bila malam mulai sudah solat isya sampai terbit fajar, lebih kurang 8 jam. Boleh sudah solat isya, boleh. Boleh sudah solat tarawih, boleh. Boleh sudah solat witir, boleh. Boleh menjelang sahur, boleh. Boleh sudah makan sahur, boleh. Kalau fajar belum terbit. Makanya karena kita manusia, sifat khilaf, sifat lupa, sifat lalai, apalagi lah ujung Ramadan, lah latihan, lah banyak yang mengantuk, maka para ulama mewanti-wanti agar kita berhati-hati. Maka ulama menganjurkan membaca niat untuk 1 bulan. Dianjurkan membaca niat untuk 1 bulan. Nawaitu sauma sahrin, tukar saja nawaitu sauma ghadin ya sauma sahrin. Bisa mengiak itu? Bisa. Kalau tidak kana lain nama-nama sahrin di kampung. No, kalau lain nama-nama sahrin kana yang. Lah itu ganti. Apakah awak sudah berniat untuk 1 bulan? Apakah boleh meninggalkan niat tiap malam? Tidak. Yang berniat tiap malam itu hukumnya wajib. Niat untuk 1 bulan, cuman mana tahu terlupa, talalo. Maka daripada besok pagi dia berpuasa, kata Rasul, la siyamalah wa man lam yanbut lailahu fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat malam, maka tidak dianggap berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian boleh yang menghapus orang-orang yang tidak mendapat pahala, manfaat, faedah daripada puasa, kecuali aus dalam persaja. Rasulullah berkata, hamsul khisal tubtilu sa'im, 5 macam yang membatalkan puasa. Batal di situ bukan puasanya, tapi yang batal di situ adalah pahala, manfaat, faedah puasa itu yang batal. Jadi kalau puasa ini tidak batal, tidak. Yang batal di situ pahala. Berapa macam dalam hadis itu? 5. Di antara yang 5 ko ibu-ibu, 4 penyebabnya lidah. 4 penyebabnya lidah. Yang pertama, ghibah. Apa tu ghibah? Barunjang. Mautan orang, mampatian orang. Ghibah. Ghibah tu pakai lidah tak? Pakai lidah. Jadi 5 di antaranya 5 itu 4 penyebabnya lidah. Yang pertama barunjang. Jadi benar Allah panggil kita sebagai panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita pahami orang yang beriman yang dimaksud itu, hai orang-orang yang sudah sanggup meninggalkan yang haram. Barunjang haram tak? Orang-orang yang sudah sanggup meninggalkan yang haram, maka kalian diwajibkan di bulan Ramadan meninggalkan yang halal, makan, minum. Tentu sangat beratlah bagi orang yang berpuasa kalau mereka belum sanggup meninggalkan yang haram. Payah begitu. Nah, yang kedua, namimah. Apa namimah? Mengadu dom. Bahasa awaknya japai anta ulu umbai.
Nyo kalau orang namimah kau lebih parah dari orang mencandu rokok. Kalau orang pencandu rokok indak dapat rokok no lasuh makan itu. Kalau orang nan ghibah juga orang namimah kalau indak dapat dia berunjang sehari no lama makan itu. Kok lailah nan kari sampai indak sampai sama malam-malam juari. Bah sampaian juo. Bantan juo. Kecek si A kasih B, kecek si B kasih A. Hujan hari padam lampu mati. Hujan turun yo dari rumah. Batotok rumah kawan. Assalamualaikum niang. Lalalok niang. Alah. Yo lalalok eru. Lain dia. Yang di luar batanya lalalok niang dan dalam rumah. Alah. Baru tu tarang-tarang ini. Lah, apa buka pintu? Baca lihat apa teh nan paralu malam ko hari hujan mati lampu mati pulo. Manga yo datang kamari nan kecek orang nan punya rumah. Apa nak kecek dek paralu de uniang teh mangko datang wa. Anak wak seorang lalu rumah wak tinggal maya dek paralu de uniang. Lu ibu ati wak deru. Apa suah kumah. Sudah rumah suah dua apa tenang paralu tu ya. Daripada tahu dia uniang orang, daripada tahu dia orang uniang biarlah tahu dia. Senengnya tu. Kalau begitu kecek daripada tahu dia orang, biarlah tahu dia awak. Berarti nyo enggak orang. Memang enggak orang. Tuhan pemanya memang enggak orang. Apa kecek Allah? Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Apa yang suka ke bangkai ru? Apa nak suka ke bangkai ru? Dari apa nak suka ke bangkai ru? Biawa. Apa le? Wow. Di samuan de Tuhan, orang nak suka barunjiang, orang nak suka madu domba, jodan samo suka ke bangkai. Nah, ibu-ibu, itu yang kedua. Madu domba pakai lidah? Pakai lidah. Yang ketiga, al-kizbu, berbohong. Baru, yang paling harum mulut di sisi Allah adalah mulut orang yang berpuasa. Yang paling busuk mulut di sisi Allah adalah mulut orang yang bohong. Alaika bisidqi. Hendaklah kalian bersifat jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ila jannah. Sesungguhnya jujur membawa kalian kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kalian ke dalam surga. Aja nih kecian orang yang jujur tu rugi. Orang yang jujur pasti beruntung. Nabi saja mengecean. Alaika bisidqi. Hendaklah kalian sifat jujur. Karena jujur itu membawa kalian kepada kebaikan dan kebaikan kalian itu membawa kalian ke dalam surga. Wa iyyakum bil kizbi. Hati-hati kalian dengan bohong. Jauhilah bohong. Mulut yang paling harum di sisi Allah adalah mulut orang yang bohong. Mulut yang paling harum di sisi Allah adalah mulut orang yang berpuasa. Mulut yang paling busuk di sisi Allah mulut orang yang berbohong. Tak lihat? Ulang lihat. Mulut yang paling harum di sisi Allah adalah mulut orang yang mulut yang paling busuk di sisi Allah mulut orang yang bohong. Bara busuk larilah malaikat mencatat amal solehnya dari dia. Bara jauh lari 1 hari perjalanan dari Siko Kapanti. Dek busuk. Lalu sia yang mencatat amal soleh awak? Apakah malaikat nak amuah mencatat amal soleh awak? Amuah. Tapi ndo tahan dek baun busuk. Mulut orang yang bohong.
Iyakum bil kizbi, hati-hati kalian dengan bohong. Innal kizba yafsidul iman, bohong merusak iman sebagaimana jadam, rasa pahit merusak rasa manisnya madu. Jadi nyoba puasa ibu-ibu, mulutnya yang paling harum di sisi Allah karena dia berpuasa, tapi nyoba dutoro bagi kio bacampur yang harum dengan yang kira-kira yang hilang yang mana, yang rusak yang mana, yang harum atau yang busuk? Yang harum, yang rusak, puasanya lah yang rusak. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyumpah. Jadi kalau nanti ibu-ibu mengalih di pasar, jujur. Kalau mani, kecian mani. Kalau masam, kecian masam. Kalau salak selempuan, kecian salak selempuan. Yang salak selempuan misalnya, yang duku Palembang misalnya, mani kau ni ya, mani. Dah percaya cubalah. Uang puasa. Kecil awak di bulan puasa, naik uang amok berutusan ni banyak. Di Bali langsir 2 kilo tiba rumah dimakan tapi cang matu sebalik. Itu balik kalau tiba detik memali mau basumpah lah orang tu. Oh dah lah bah. Jadi puasa orang batal lo dulah bohong awak. Apa lupa puasa orang dulah bohong awak. Menyumpah. Makanya orang tua-tua kita dulu mengajarkan kita untuk berpuasa itu memang siap, sesiap-siapnya. Siap. Agar di bulan Ramadan itu ringan. Apa yang mereka siapkan? Kalau dulu kayu bakar ya, kayu api, nyocari, panuah sebalik rumah kayu api itu. Sudah itu apa leh? Sampai disiapkan bareh untuk bulan puasa, dipilih atahe, ditampih dadae, sampai itu persiapan orang tua kita. Dulu secara sederhana orang tu berpuasa menyambut bulan Ramadan, tapi luar biasa dalam bulan Ramadan itu terasa ringan, tak ada beban, tak ada beban di bulan Ramadan. Awak kini kadang-kadang dicari menyambut bulan puasa, kena tangguang dah. Tangguang lah. Pai bali mau saja nin kaya bangi. Pakak sasa kamaro binguang. Mamaro mai bali mau. Mandi ayelah oi. Luar biasa menyambut bulan Ramadan, tapi banyak beban di bulan Ramadan, banyak beban. Dulu nak sederhana saja, tapi di bulan Ramadan tak ada beban. Karena mereka itu memang mempersiapkan sesiap-siap sampai jo atah bareh, jo dadak bareh nyo tampih tinggal batanak milih. Dek tapi rusak puasa tu teh. Iko kini bareh. Bila ka batanak sedua bagi. Anta banyak anta indah, anta dadak anta indah. Hati bodoh mah. Bareh. Atah bareh tu saya tujuannya. Tapi dia awak sedang puasa pawi kosong. Kepala sakit, mata berkunang-kunang, sadonan dicaliak 2 miang. Atau bagi 10 hanya, tapi lah dicaliak 20 miang. Itu apa kecil? Sumpah orang jual bagi itu. Apa palu puasa? Jangankan menyumpah orang, menyumpah diri sendiri pun hapus palu puasa. Menyumpah diri. Mak, ko anak lebat 3. Mak, awak berbuka berko jonde-onde. Nak seorang awak jo sanok pisang. Nak seorang awak jo bubur kacang padi. 3 anak 3 lo kandai. Nan anak ko lalok meh. Nan mak bakacak di dapur memasak. Apa kecil mak di dapur ya Allah ya Tuhan. Kanda anak banyak nama nolong lo lagi dah awak seorang ka mengajon daripada duit amu mati ke sui. Aku orang tu nak paling bingung di bulan Ramadan. Daripada hidup menurut amo daripada mati nak usah pelok sanok tu. Menurut amo nak usah pelok onde-onde tu daripada mati. Nak boleh menyumpah-nyumpah. Apalagi bersumpah palsu. Kalau indak be komandi di tapuang kulit awak.
Anta baca lu tapuang kolega. Sedangkan tapuang masin yang lumai, isa lumai, apalagi tapuang kolega. Panah hecek mencari tapuang kolega tu. Ha tu. Lebih halus dari tapuang masin. Tu tapuang kolega namanya tu. Tak boleh. Itu empat di antaranya penyebabnya lidah. Berbahaya nak lidah awak. Makanya kalau awak belum mampu meninggalkan yang haram, itu berat nanti di bulan puasa. Berat. Barik. Makanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang yang beriman. Siapa yang beriman tu di situ? Orang yang sudah sanggup meninggalkan yang haram, lalu disuruh berpuasa meninggalkan yang halal. Makan, minum kok halal atau haram? Halal. Tapi dia inyo tu la'allakum tattaqun, menuju derajat yakni takwa, maka diberi jalan berpuasa, dia disuruh meninggalkan yang halal di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, yang menghapus pahala puasa tu, orang yang batal mendapatkan pahala puasa tu, yang kelima adalah nazru bi syahwat, memandang sehingga muncul syahwatnya. Nazru bi syahwat, memandang sehingga muncul syahwatnya. Nah, 5, tubtilu shaim, yang membatalkan puasa. Batal di situ apanya? Bukan puasanya. Wajibkah dikodok? Tidak, karena puasanya tidak batal. Yang batal itu pahalanya, mendapat pahala. Hingga lam yajid, mereka tidak mendapat apapun daripada puasa mereka, kecuali yang mereka dapatkan hanyalah rasa haus dan lapar saja. Nah, terus ibu-ibu yang dimuliakan Allah, al-jannatu mustaqatun ila arba' atau ala arba', surga rindu kepada 4 macam. Yang salamu ko awak mena rindu ke surga ya. Abu we bahas supaya surga tu rindu kepada awak. Kecek Nabi, surga itu rindu kepada 4 macam atau 4 golongan. Siapa mereka? Yang pertama, membaca Al-Quran. Kalau dikaji pangkat tadi, lidah kok bagunjiang, lidah, madu domba, lidah, apa ni? Baduto pakai lidah, apa ni? Menyumpah-nyumpah pakai lidah, gaso-gaso lain nak guna lidah ni. Bahaya lidah kau kalau di bulan Ramadan tu balik. No lain di guna lidah tu dah. Kalau amu mampu guna lidah di bulan Ramadan, kari panga mak gadang palue sampai kata Rasulullah, surga rindu kepadanya. Untuk apa dipanga? Talal Qur, baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran tu tamat sebulan Ramadan, tapi sasuga orang sakampung membaca. Tadarus kan? Tadarus. Tamatnya. Sakampung baca usahawan tamat dawak sorang-sorang. Baca di rumah. Baca di rumah. Daripada lidah tu di penggunaan yang indah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hifzil lisan. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lidah. Yang jaga lidah. Dari apa? Dari yang sampai tadi, jangan bergunjiang, jangan madu domba, jangan baduto, jangan menyumpah-nyumpah. Jaga lidah. Allah rindu kepada orang yang menjaga lidahnya. Berarti baliknya Allah benci kepada orang yang menjaga lidah, yang tidak menjaga lidah. Yang ketiga, saumur Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, idza dakhala Ramadana, apabila masuk Ramadan, wa futihat abwabal jannah, terbuka pintu surga. Wa ghulikat abwaban nar, tertutup pintu. Wa salsalat asayatin, terbelenggu setan. Jadi kembali kita membicarakan setan. Setan itu bukan makhluk, tapi sifat daripada makhluk. Ada sifat tu dek manusia? Ada.
Setan itu bukan makhluk, tapi sifat makhluk. Bagaimana membelenggunya? Apa belenggunya? Belenggu dengan puasa, penjarakan di bulan Ramadan. Apa penjaranya? Tayo ka may bawa, niang magilo. Kawa beko kalau paika senang kabagunjang tanya. Apa belenggunya? Oh ndak, amo puaso. Ada. Ingat, amo puaso. Ingin payu kalau duduk, cainge, amo puaso. Lo jadi leh. Itu yang makna belenggu tadi. Nah, itu yang arti belenggu. Kadang-kadang banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak terbelenggu. Bangunjang cawih jo, baduto cawih jo. Tapi kalau dapat nak, jadikanlah puasa itu sebagai belenggu. Jadikan Ramadan itu sebagai penjara. Agar kita berpuasa itu dengan baik. Nah, yang keberapa tuh? Yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Man furiha bidukhuli Ramadan haram Allah jasadu 'alan nar. Siapa yang bergembira kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Yang keempat, orang yang dirindukan surga itu adalah it'amu jai'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar. Sudah puasa Ramadan tahun patang, iko lampir Ramadan balik, lain nak bertemu de bapak ibu di jambatan panjang kau orang kelaparan. Lain nak basuh. No, lain basuh dah. Di kampung awak kau payah mencari orang kelaparan. Padahal salah satu orang yang dirindukan surga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Mencari orang yang lapar saja di kampung awak payah. Tu acaranya Ustaz, jadikan bulan puasa itu kan orang minta zolairu. Agi makan. Lapar puasa. Yang kumala makan kita seasam jagiang. Maksudnya nah itu do ibu-ibu datang waktu berbuka, ajak tetangga berbuka ke rumah awak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena engkau aku berpuasa, dengan engkau aku beriman, karena rezekimu aku berbuka. Rezeki Allah yang diberikan kepada awak. Bisa tetangga-tetangga awak berbuka di rumah awak, menghilangkan laparannya, menghilangkan rasa laparnya. Itu luar biasa ibu-ibu yang Allah muliakan, sampai surga rindu kepadanya. Di musala kita kola indak berbuka basamu. Ndak, usahalah ajak ke rumah tetangga berbuka basamu sekali-kali. Tapi ibu-ibu, kalau diajak ada orang berbuka basamu, jangan menolak, datang awak. Amo no pai modo, baru, bakurang pa lupa soa. Nah, iko, nyula tahu Tuhan tu kayo. Nyula yakin Tuhan tu kayo. Tapi ketika dia ajak orang berbuka ke rumah, orang yang mengajak orang berbuka puasa ke rumah dapat pahala, maka kece hilang bakurang pa lupa soa kalau buka rumah orang. Seolah-olah Allah tu memberi pahala kepada orang yang magia pabukuan pa dengan cara membiak pahala orang nambah puasa. Kalau begitu Tuhan tu kayu atau bansai? Tuhan tu kayu atau bansai? Kalau begitu Tuhan tu bansai. Padahal kita yakin Allah itu tidak seperti itu pemahamannya. Orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, Allah berikan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka tersebut. Apa itu ibu? Tapi lah datang waktu berbuka ibu-ibu, baru diajak orang makan ke rumah awak ya. Siang hari jang. Kalau siang hari berapa pula Ustaz? Di bulan Ramadan, mari kita senada dengan Allah. Mengajak Allah, ajak. Hei orang-orang yang beriman, berpuasa kalian. Mari kita sama-sama mengajak orang berpuasa dengan cara apa? Jangan dimudahkan makanan di bulan Ramadan. Tolong ditutup kadairu. Tolong ditutup lapauru.
Yo balik Ustaz, orang nak mamali. Jangan dibuka kedai. Murah di orang nan berpuasa mendapat makanan. Mata masana orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tutup kedai itu. Kadang-kadang Ustaz orang membeli untuk berbuka. Tak mungkin membeli mie je telur ayam jam 7 pagi. Super mie saya buat telur ayam cie untuk kanan untuk berbuka, bekah yakin tak itu? Enggak, tapi kalau jam 3 wak buka kedai, maka datang orang membeli belanja, itu berkemungkinan. Kalau ditanya untuk akana, untuk berbuka, bisa wak yakin. Enggak mungkin orang jam 3 membatalkan puasa. Dulah mencaliak galih awak, enggak mungkin. Nah, itu. Jadi kalau lain orang yang buka kedai, yang jualan rumah makan, kedai kopi di siang hari di bulan Ramadan, bagaimana Ustaz? Jangankan seperti itu ibu-ibu. Apabila orang yang berpuasa menghidangkan makan, memberi makan orang yang tidak puasa, walaupun karyawannya nak pakai jual di sawah, walaupun karyawannya panen sawitnya, jangankan karyawan, ayah anaknya sendiri, nyo bungkuikan nasi untuk ayah anak, nyo masakkan nasi, ayah anak pikir aja, nyo seriokan nasi, nyo bungkuikan nasi, nyo hidangkan makanan. Maka kata Rasulullah, yang berpuasa, yang menghidangkan orang yang tidak berpuasa makan, wahum sawa, mereka sama, lam yajid, tidak mendapat pahala. Itu tidak ada pahala kecuali 3. Kecuali 3 kau siapa yang boleh dilayani makan di siang hari di bulan Ramadan? Awak dalam keadaan berpuasa. 1, orang yang sakit. Ambo bidan dinas di rumah sakit pagi hari mempersiapkan makanan untuk pasien-pasien yang sakit. Boleh tak awak menghidangkan? Boleh. 2, menghidangkan makan orang tua yang tidak sanggup mengambil makannya sendiri. Orang tua kau seru, orang tua kau lumpuh. Hari puasa, bulan puasa, awak anaknya berpuasa, boleh tak awak ambilkan nasi untuk makannya? Boleh. Yang kedua. Yang ketiga, anak kecil. Anak kecil, boleh. Diambil makanannya. Di sendoan, di suan. Boleh gitu ya? Jangan. Tapi suhu itu. Jangan Malaysia suhu itu. Jadi, tidak boleh melayani orang makan di siang hari kalau awak berpuasa. Kecuali 3 yang tadi. Orang yang sakit, orang tua yang tidak sanggup mengambil makannya sendiri, dan anak kecil. Silakan. Selain itu, tidak boleh. Nah, itu pembahasan Ramadan kita tambahan minggu kini. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.